Ini kata siapa? Injil ditulis Ini kata di siapa? abad keberapa? Ini kata Itulah. penulis. Iya, ketika Benarkah Yohanes menulis, murid Yesus berkata ketika demikian? Yohanes menulis kitab Yohanes, Kenapa? Bukan murid ketika Yesus yang menulis kitab Yohanes, saudara. Yohanes, Yang menulis kitab Yohanes itu tidak diketahui sampai hari ini. Coba Anda lihat Yohanes 21 nomor 24. Coba. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Yang kenceng, yang kenceng. Jadi kalau ada informasi Yesus gondrong, tahu dari mana? Yesus pirang, tahu dari mana? Ada informasi akurat? Nggak ada. Nah sekarang Yohanes 21 nomor 24 Anda baca. Silakan. Yang kenceng bacanya. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan yang telah dituliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Dia ini siapa? Begini ya, skripnya begini. Dia ini siapa? Begini ya, jaminan kebenaran Yesus itu gondrong atau apa itu enggak ada Tian, kau diam dulu Tian. Ini mau ditanya siapa itu? Yohanes 21 nomor 24 itu. Ya siapa? Dialah murid ini siapa? Yohanes. Nah, Itu yang namanya. menulisnya ini siapa? Yohanes. Sehingga ada dua Timinya. Yohanes. Ya, iya. Ada dua Yohanes. Ada dua Yohanes. Bukan, ada kitab dua Yohanes. Ya, sebelum ini kan Yohanes. Ketika masuk di Korintus, ada lagi kitab di sana. Ketika itu Yohanes menulis lagi. Kita tidak berbicara yang ke situ. Kita tanya dulu ini yang menulis Yohanes ini menurut penulis yang memberi kesaksian menurut penulis buku Yohanes ini siapa? Menurut saya Yohanes. Menurut penulisnya? Silakan Anda jawab sendiri. Gitu. Oke, saya jawab. Dialah murid. Kalau yang menulis ini adalah Yohanes sendiri, maka narasinya seperti apa menurut saudara? Dialah murid, mereka lah murid, kalianlah murid, atau akulah murid? Mana yang betul? Mati akal. Mereka. Jadi begini. Yohanes dalam menulis ini bicara tentang menjabat, sehingga dia tidak menyebut bahwa yang menulis. Itu perlu diketahui, Yohanes adalah murid yang dikasih. Iya, kalau Yohanes iya betul. Kalau Yohanes benar. Sekarang permasalahannya, dia tidak mengatakan aku, dia mengatakan dia. Iya, itu dalam konteks dia mengenalkan siapa itu dia itu. Dia itu menjurus pada pengenalan. Jangan asal ngomong, saudara. umat. Kita ditertawakan oleh orang Indonesia. Anda sudah tahu jawabannya sebenarnya. Bagaimana Bang sudah Suma, tahu? Yohanes sudah tahu 1:32. jawabannya. Yohanes memberi Iya. kesaksian. Katanya Hanya menjebak aja pertanyaannya nih. bukan menjebak. pertanyaan Bibelmu itu adalah musuhmu. Bibel saudara musuh terberat saudara. Bibelmu mengatakan dialah Yohanes yang memberi kesaksian. Kalau saya nih Zuma menulis tentang diriku. Aku menulis tentang diriku, kesaksianku yang aku tuliskan. Maka aku akan berkata, aku Zuma, akulah, aku yang bertemu Yesus, aku yang pergi bersama Yesus, aku. Saya mustahil menuliskan dia pergi bersama Yesus, sementara yang ku maksud dia itu aku. Cobalah, jangan bohongi diri sendiri. Karena kalau Anda membohongi diri sendiri, benarlah kata Al-Quran, orang kafir itu yuhadi'unallaha walladina amanu. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, padahal, dan menipu orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Ini yang sedang terjadi sekarang. Ini yang sedang Anda pertontonkan sekarang. Kau tuh debat penulis apa itu? Jangan emosi, Bang. Kita edukasi, Bang. Agama itu mengajarkan kita cerdas, agama itu mengajarkan kita pintar, agama itu menjauhkan kita dari kebohongan dan dusta. Jangan Anda mendustai Bible itu sendiri. Jangan Anda mendustai diri Anda sendiri. Kami meluruskan. Al-Quran mengatakan apa? Fabashshirhum bi'azabin alim.
beritakanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Nah, kalau Anda kemudian masih tetap memperdogma diri Anda untuk beriman kepada sesuatu yang sudah nyata kesalahannya, maka Anda akan menerima azab yang pedih. Enyahlah daripada aku, kalian adalah semua pembuat kejahatan, aku tak mengenal kalian. Itu azab pedih. Sebut nama Yesus. Kau mau bawa nama Yesus? Yesus tidak pernah mengetahui tentang buku Anda. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada penulis buku Anda. Yesus sekalipun tidak pernah menarasikan atau menyebut buku-buku yang Anda imani yang mengantarkan Anda menyembah Yesus. Tak pernah. Itu penyakit, Bung. Itu penyakit. Tapi Anda tidak sadar. Anda tidak sadar. Bodoh kali. Anda menganggap apa yang Anda lakukan itu betul. Kenapa? Karena iblis itu kerjanya manipulasi apa? Manipulasi. Itulah dia. Iblis itu kerjanya begitu, memanipulasi, udahlah, anggaplah saja kayak begitu ya. Udah, lanjut teman-teman sekalian. Jadi iblis itu kerjanya memanipulasi. Jadi iblis itu kerjanya manipulasi. Itu dia. Tidak sadar kau itu iblis. Jadi kerjanya iblis itu manipulerasi kalian. Manipulerasikan kalian supaya sesuatu yang salah dianggap benar, sesuatu yang benar dianggap salah. Sudah nyata dalam Bible. Yohanes memberi kesaksian, katanya. Siapa yang menulis itu? Yohanes sendiri. Para kali kalian tuh. Inilah yang dianggap manipulasi, memanipulasi atau mengamputasi. Ada juga yang ngajarin mengamputasi. Ngaco loh. Gimana? Dari tadi kan Bang Zuma kan udah bernarasi nanya banyak ke kita. Saya nanya sekali dong tentang keimanan Bang Zuma. Bung, begini. Sekali. Iya, saya kasih kesempatan kamu bertanya 100 pertanyaan. Tapi dengarkan narasi saya dulu. Oke. Dengarkan ya. Oh, ada narasi lagi. Oke. Dengarkan, 1 menit. Ketika ada seorang anak TK, ya, untuk belajar materi-materi TK aja sulit. Lalu kemudian dengan pongahnya, dengan congkaknya, dengan kesombongannya, ingin kemudian bertanya tentang pelajaran anak SD, anak SMP, anak SMA, anak kuliahan. Apakah itu bukan sesuatu yang gokil kelucuan? Pelajaran anak TK tidak lolos, mau bertanya tentang materi perkuliahan. Gimana ini? Masalah siapa yang berfirman kepada Lukas aja tidak selesai, Bang. yang menulis kitab Yohanes aja tidak selesai, mau bertanya tentang materi, tentang Al-Quran, tentang Islam. Wah, parah kali ini. Gimana dong? Oke. Kita selesaikan dulu ini. Bang. Tuntaskan dulu, Bang. Disebabkan begini, Bung. Kristen lebih dulu daripada Islam. Berarti loloskan dulu agama Kristen, baru membahas Islam. Kalau lolos sudah Kristen sebagai agama yang salah atau agama benar, baru masuk ke Islam. Akui dulu bahwa Bible. Tunggu. Akui dulu. Habis ini Anda bahas Islam. Tapi akui dulu. Bukan siapa penulisnya, tapi kebenarannya itu, ajarannya itu loh. Akui dulu bahwa ternyata Lukas menerima informasi tidak diketahui dari mana asal usul berita itu. Kedua, ternyata lembaga Bible ya itu mempelajari, kemudian itulah dia. Dari terjemahan Al-Quran kata Roh Kudus, kata Roh Kudus masuk ke dalam Bible, padahal di situ harusnya pneumahagios. Apa itu? Hantu murni atau hantu suci. Ternyata itu semuanya adalah hoax. Akui dulu, baru Anda bertanya. Saya kasih masa bertanya
100 pertanyaan tentang Islam. Silakan. Akui dulu, kalian berdua, kalian bertiga. Iya Bang Suma memang bermasalah. Bang Suma ngapain ada kata Roh Kudus jadi burung merpati? Iya Bang Suma, kami memang nggak tahu siapa yang menginformasikan kepada penulis Lukas kok tiba-tibanya dia menulis kayak begitu. Kami nggak tahu sampai hari ini. Akui dulu, habis itu kita masuk membahas Islam sampai sore. Silakan. Akui dulu, saya ingin dengar. Memang tidak Harus pantaslah ngakuin, kitab udah saya. jawab loh. Itu Memang tidak pengajaran dari pantaslah gurunya. saya punya kitab ini bahas secara Di akademi, Bang Markus Suma. ayat 10 Bible kan saya itu bilang, hanya Bang. bisa kemudian dipercayai dengan doktrin dogma. Jadi saya akui kitab saya ini tidak boleh dibahas secara akademis. Ibadah orang lain. Bible saya memang ini tidak masuk akal. Bible saya ini tidak ilmiah, Bang Suma. Gumasa Akui dulu. hanya Gumasa yang bisa melawan Bang Juma, hanya Gumasa. Kayaknya yang lain tuh Akui dulu. Kalau Anda sudah mengakui seperti itu, baru kemudian kita bahas Padahal tadi Al-Quran. udah banyak Ingat ya, pertanyaan Bang Zoom. 100 pertanyaan Nanya satu untuk aja Bang Suma. berani. Cuma kenapa ya? Pertanyaan tentang Islam untuk Bang Suma 100. Tapi akui dulu Iya dong. bahwa Bible kami memang ini tidak ilmiah. Bible Pertanyaan kami ini tentang memang kuliahan, tidak cocok kata untuk Bang dibahas Suma, kan? secara akademik. Memang nggak bisa. Hanya bisa diimani, Tentang hanya perkuliahan. bisa dipercayai saja. Akui dulu. Kalau Anda sudah mengakui, baru kita masuk membahas Islam. Artinya Anda sudah mendudukkan perkara tentang Bible. Kenapa kita bahas tentang perkuliahannya? Kenapa Bang Zuma nggak mau? Anak TK, Kenapa? pelajaran anak TK Anda nggak lolos, kok mau masuk di meja kuliah? Bahaya nih orang. Ini pertanyaan saya tadi, dari mana Lukas tahu kalau burung merpati ini adalah Roh Kudus? Apa jawaban saudara? AU, UA, AU. Dari pengajaran saya sudah gurunya. jawab, Bang Suma. Apa Bang jawabannya? Suma, Apa saya jawabannya? sudah jawab tadi. Apa jawabannya? Dari mana dia tahu? Jawabannya kesak Kudus menyerupai burung merpati itu penglihatan Yohanes. Nah, Yohanes Penglihatan saja, Yohanes Pembaptis. Iya. Yohanes saja ini bersaksi. Aku Yohanes telah melihat yang roh turun dari langit. membaptis Yesus. Itu kesaksian Yohanes. Siapa Kesaksian yang menuliskan hal ini? Yohanes. Siapa yang menuliskan? hal ini adalah Yohanes. Kalau Yohanes yang menuliskan, Tidak jelas jawabannya. coba narasinya. Jawabannya sangat jelas. Coba narasinya. Coba narasinya Yohanes 1:32. Yohanes memberi kesaksian. Katanya, berarti yang menulis kesaksian Yohanes ini bukan Yohanes. Lalu siapa yang menuliskan kesaksian ini? Ya terus siapa kalau dia Aku juga bertanya, sama. Kita pun bertanya. Enggak, Jelas udah kita bertanya dijawab juga nanya. tentang kata kami dalam Al-Quran. Siapa yang Nggak bisa bertanya menulis seperti itu. kesaksian ini? Kalau yang menulis kesaksian ini adalah Yohanes sendiri, maka Yohanes akan berkata, dan aku memberikan kesaksianku. Titik 2, aku melihat turun burung merpati atau hantu suci dari langit seperti merpati. Itu kalau kesaksian Yohanes. tidak mungkin kalau orang yang enggak lihat itu dia nulis aja gitu. Kan bodoh namanya itu. Enggak masuk akal. Otomatis dia yang Saya melihat bisa itu. menulis juga kok. Dia Saya bisa yang menulis. menyaksikan itu. Saya juga bisa menulis, Bung. Misalnya Soekarno menggunakan kuda dari Batavia ke Surabaya. Bisa saya nulis. Nah, apakah tulisan saja ini betul? ya tapi kan nggak laku. Tapi Bukan masalah laku tidak lakunya. Bukan masalah laku tidak lakunya. Ini masalah kesahihan, kevalidan berita ini yang kutuliskan. Betul atau Bisa tidak? aja kalau lebih Alkitab detailnya itu penelitian. Apa dasarnya? Apa dasarnya Bang Suma menulis Bapak Soekarno menggunakan kuda dengan kacamata hitam menuju Surabaya? Apa bukti kevalidan berita ini? Itu Apa bukti? Maka Anda akan mengatakan Bang Suma yang menulis. Soekarno hidup tahun berapa? Bang Suma hidup tahun berapa? Kenapa Bang Suma menulis itu? Oh, ada yang memberikan kesaksian kepadanya. Kita cari siapa yang memberikan saksi kepada Bang Suma tentang Soekarno ini. Ini Bang Juma, begitu Yesus naik ke sorga, Mati meja. kan dibilang dulu, dong bicara sebentar. Jangan gini, jangan mendominasi, komal gitu. Ya silakan, loh. silakan. Komal, bukan- Silakan Anda berpantun, silakan. Bukan. Jadi gini, Yesus naik ke sorga, pesan Yesus kepada murid-muridnya, jadikanlah semua Iya. bangsa murid-murid.
Artinya di situ belum ada Alkitab. Berat ini. Oke, diam yang lain. Saudara Kefas, perintah jadikanlah semua bangsa. Ini perintah atau bukan? Ya perintahlah. Kalau tidak dilaksanakan, Ya kalau tidak dilaksanakan nanti tersesat seperti Bang Juma kan tersesat nih sekarang. kalau tidak dilaksanakan berdosa enggak Kristen? Kalau tidak menjadikan Indonesia ini Kristen? Ya berdosa lah kalau saya yang Berarti memang Kristen ini agama pemaksaan, betul? bukan. Jadikanlah menurut saudara, ketika perintah itu tidak dilaksanakan maka tersesat. Ketika perintah itu tidak dilaksanakan maka berdosa. Jadikanlah bangsa Indonesia semuanya menjadi muridku. Kalau Anda tidak melakukan itu, Anda berdosa, betul? Berdosa lah. Dia dulu dia hanya kamu aja bolak-balik bicara. Percaya sama taat itu loh. Itu kan framing. Tadi katanya jadikanlah. Kalau Anda tidak menjadikan Indonesia sebagai agama Kristen, maka Anda berdosa, betul? Silakan Kepas dulu, yuk. Selamat makanya dijadikan murid Yesus. Maksud bukan itu poinnya. Kan ada perintah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Berarti jadikanlah bangsa Indonesia semuanya menjadi Kristen, betul? Betul, ke situ arahnya. Jadi kalau Anda tidak menjadikan Indonesia menjadi negara Kristen, berdosa enggak kalian? Ya berdosa lah sebetulnya, kan tadi bilang. Dengarkan itu teman-teman Kristen, dengarkan. Nggak usah Dengarkan, ngarang, dengarkan. Nggak usah ngarang, Berarti Kepas. agama Anda agama ngarang, pemaksaan, Kepas. betul? Bukan pemaksaan. Bagaimana caranya orang Ya, Indonesia Kepas, bisa nggak menjadi usah ngarang, Kristen Kepas. kalau Anda tidak paksa? Sementara agama Kristen itu tidak masuk akal. Eh, Bagaimana Anda bisa menjadikan orang Indonesia? Bagaimana bisa Anda menjadikan umat Islam yang berakal menjadi penyembah manusia Yesus kalau Anda tidak paksakan? Ingat kalimat itu tuh. Ya, tanya sama Kepas, jangan tanya sama saya. Jangan dikeroyokan Kristen, waduh. Tanya sama Kepas. Karena itu yang dipraktekkan kemudian agama Anda memang. Makanya segala kekuatan kalian gerakkan, termasuk merubah-rubah terjemahan Bible kalian demi untuk mengkristenkan Indonesia. Iya kan? Roh Kudus diambil, Alkitab diambil, kata Allah diambil, kata Nabi diambil, kata tobat diambil, kata doa diambil, kata imam diambil, kata syafaat diambil, kata soleh diambil, kata Roh Kudus diambil, semuanya kalian ambil. Langoa, rakus, serakah. Apa demikian terjadi? Apa yang sedang terjadi? Itu sedang menjalankan aksi amanat agung. Jadikanlah Indonesia menjadi Kristen. Itu amanat agung. Jadi kalau kami angkat bicara sedikit aja, jangan tersinggung, jangan merasa terzalimi, jangan merasa kalian itu dihujat, dihina, karena memang agama Kristen itu diajarkan jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Itu perintah. Kapan kalian tidak menjadikan orang Indonesia menjadi Kristen, kata Kepas kalian berdosa. Jelas. Jelas katanya, jelas. Itu memang tertulis. Nggak usah kita bohong, nggak usah kita bohong. Enggak, itu memang udah dibilang Yesus, jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Itu betul. Assalamualaikum. Betul. Aminkan teman-teman di bawah, aminkan. Jadi himbauan saya sebagai ketua apologet, dalam hal ini pembina apologet Islam Indonesia, waspadai anak-anak kalian, waspadai bini kalian, waspadai anak gadis kalian, karena mereka punya tujuan untuk mengkristenkan Indonesia. Saya tidak punya tujuan seperti itu, Bang Suma. Berarti Anda melanggar, berarti Anda tidak menjalankan perintah Yesus. Berarti Anda bukan, Sekarang kita pakai dalil. berarti Anda bukan pengikut Yesus. Yeskel 3 ayat 18. Saudara Kepas aja sudah jelas menjelaskan itu. Karena itu mate teuo dalam bahasa Yunani, mate teuo itu adalah perintah, kata perintah. Jadikanlah, maka semua itu ditangguhkan atas dirinya. mate teuo itu perintah dalam bahasa Yunani. Mate teuo itu artinya apa? Jadikanlah. Menjabarkan Injil itu enggak maksa, ya kan? Sangat berbeda dengan Al-Quran.
Makanya sebelum membaca, dinukum mana itu juga? buka waliyadin dulu yang la IHSG ikraha yang fiddin. 3 ayat 18. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Kalau di dalam agama Anda, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Itu perintah. Sekarang saya bertanya. Izinkan saya bertanya. Itu perintah. Kepas, kamu diam dulu, Kepas. Itu perintah. Jadi jangan lagi kalian mengatakan, mana ada kami ingin mengkristenkan kalian, mana ada indomisasi, mana ada hamilisasi, mana ada tipunisasi. Iya, gantian Bang Bang Juma. Jadi gini Itu Bang Juma. fakta. Iya, gantian Amanat Bang Juma. agung. Kalian harus mengkristenkan orang Indonesia. Amanat agung. Jangan munafri. Ya, gantian Bang Itu Juma. jelas. Belum lagi kalau kita baca Markus 16 nomor 16. Beritakanlah Injil, beritakanlah Injil, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Iya, Apa artinya? Beritakanlah Injil kepada seluruh orang Indonesia. Apa maksudnya tuh? Yang percaya baptis, yang tidak percaya diapain? Diapain? Bang, Menurut katanya Markus 16 gantian nomor ngomongnya 16. tuh, Bang. Yang Ngomong, percaya Bang. dibaptis, yang tidak percaya diapain? Gantian ngomongnya Bang. Dihukum. Yang komen Itulah agama gantian kalian. ngomong. Agama kasih. Itulah agama kalian. Kasih setia Tuhan. Jadi gini, kasih Nah setia itu, Tuhan silakan itu. saudara Kepas. Tunggu, gantian Camkan dulu. itu semuanya ya. Tunggu, Kristen tunggu, jangan lagi kau bilang, tunggu. Kristen itu agama kasih. Kristen itu agama kasih. Camkan itu baik-baik. Nah, tengok, silakan saudara Kepas, silakan. Bang, kata yang komen di bawah, Bang. Apaan sih? Ini dulu serigala gantian lu bicara. Hanya kamu aja bulat balik. Betul, Kepas. Kepas ini jujur loh, jujur dia ngomong. Dengar dulu, ketika Yesus mau naik ke sorga, ada pesan dan perintah yang disampaikan kepada murid-muridnya. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridnya. Artinya termasuk bangsa Indonesia. Nah, Tangkislah itu. itu jelas bukan ada pemaksaan, tapi sebarkanlah Injil dengan cinta kasih. Yeah. Supaya mereka mendapat jalan kebenaran dan hidup Berita gembira. agar Selamat. tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Terus Markus 16. Gini loh, Beritakanlah Injil, yang tidak Di dalam- percaya dihukum. Bukan, di dalam hukum kasih itu ada Indomie, telur, ada perhatian. Silakan sahabat dia beralih dulu. Ahli Abu, silakan dia beralih. Siap, Abang Gun, Abang Gun. Kita bukan Ya. gini. Jadi Ya, ya. gini ya. Serigala diam dulu, Kepas. Ngejawab Man. asal-asal. Diam dulu, Serigala.